Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur selayaknya saya panjatkan dan kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul lagi dalam kegiatan kali ini, memenuhi undangan saya ya sebagai dalam hal ini untuk pemenuhan salah satu tugas CGP Rekognisi, yaitu dalam sesi berbagi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah menyempatkan waktu untuk hadir, sedang mendengarkan ataupun mungkin nanti ada sisi sharing di akhir pada kesempatan kali ini. Kemudian juga sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita sekalian, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya juga kelak kita mendapat syafaat darinya. Terima kasih Bu Siti Ida, Bu Nenden, Bu Eriska, Bu Nani, Bu Erna, Bu Rani, Bu Neneng, Bu Neng Winangsi, kemudian juga Pak Windu Hartanto, Bu Pipi, Bu Novianti Sudiana, dan juga Pak Nanang, kemudian Bu Lina juga nih yang baru masuk. Alhamdulillah, terima kasih Pak Windu. Ini teman saya, teman seperjuangan saya dari Sumedang ini ya, dekat dengan waduk apa itu teh? Pak Windu, lupa lagi ya. Apa sih? Jati Gede ya Pak Windunya. Pak Windu, alhamdulillah. Sehat Pak Windu? Alhamdulillah. Salatna Pak sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Terus oke. Ya, Ibu Bapak ini yang sudah tidak asing sebetulnya ya, bertemu lagi. Pun kali ini terima kasih sekali ini atas waktunya Ibu Bapak telah menyempatkan waktunya ya dalam kegiatan kali ini. Ini memang merupakan salah satu tugas yang harus saya penuhi sebagai CGP, tapi jalur rekognisinya itu dari sesi berbaginya. Sebetulnya sudah dischedule-kan di sekolah, cuman karena memang ada 2 CGP di sekolah, materinya sama, saya khawatir kasihan kepada yang CGP reguler itu, jadi akhirnya saya memilih untuk webinar saja. Ini, namun mudah-mudahan tidak mengurangi sisi penilaian untuk tugasnya ya tentunya. Nah Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini pun ya saya akan sedikit menyampaikan sih pengalaman ataupun juga sedikit pemahaman terkait budaya positif yang kita pelajari tentunya di di program PPGP ini untuk khusus modul 1.4 ya. Nah, mudah-mudahan saya sedikit banyak bisa memberikan inspirasi kepada Ibu Bapak sekalian dalam hal misalkan mudah-mudahan kan ya adalah hal yang mungkin bisa di ATM atau apa, tapi justru saya juga di sini ingin ingin memantik Ibu Bapak sekalian mengeluarkan ilmu pengetahuannya supaya ada perbaikan juga khususnya bagi saya pribadi gitu, dan juga pada Ibu Bapak yang pada malam hari ini ikut hadir di sini. Ibu Bapak sekalian, tentunya mungkin bagi Ibu Bapak ini yang sudah menjadi guru penggerak ini sudah tidak asing lagi mengenai apa itu budaya positif ya, karena kemarin-kemarin kan memang sudah dipelajari tentang budaya positif itu apa gitu. Nah, kali ini sih sekedar pemahaman saya aja tentang budaya positif itu apa gitu ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan budaya positif yang memang terjadi di kelas saya, di kelas bahasa Inggris tentunya. Kemudian juga sebagian yang memang saya dampakkan ataupun tularkan di sekolah saya bersama ibu kepala sekolah saya yang memang beliau adalah alumni guru penggerak ya angkatan keempat. Nah,
kebetulan waktu itu saya juga sebagai PP-nya dan juga beliau sebagai CGP-nya dari CKS, kemudian lulus dan alhamdulillahnya ditempatkan di sekolah saya dan akhirnya kita bisa berkolaborasi langsung gitu ya dengan Ibu Kepala Sekolah terkait apa yang bisa diterapkan dari hasil pembelajaran selama menjalani pendidikan di guru penggerak ini sendiri gitu. Nah, kemudian juga saya pun sebetulnya belajar banyak dari Ibu Kepala Sekolah saya ini gitu ya. Karena beliau ini sangat-sangat memberikan apa ya, motivasi yang sangat luar biasa karena sebelumnya beliau itu juga teman-teman saya satu bukan angkatan ya apa ya, teman di sekolah gitu, teman di sekolah saya sebagai guru biasa gitu, sama-sama pernah menjadi pembina OSIS juga, kemudian beliau prestasinya sangat luar biasa. Nah, dari situ saya terpacu untuk mengikuti jejak beliau gitu ya, karena beliau sebetulnya beliau itu instruktur guru penggerak, cuman harus jadi CGP dulu dan saya dampingi juga gitu ya, seperti itu. Kemudian sebetulnya beliau juga sudah menjadi apa ya, di kementerian itu sudah menjadi penulis juga, penulis buku, guru inspiratif juga. Nah, sangat luar biasa lah gitu. Makanya saya termotivasi. Nah, dari situ alhamdulillah juga ya pada akhirnya kita disatukan dalam sebuah sekolah dan juga menjadi sebuah inspirasi. Nah, di sini budaya positif mungkin izin Ibu Bapak ya, mungkin meskipun sudah ada yang mempelajari tentang budaya positif, tapi sedikit banyak bolehlah sedikit ya saya menyampaikan apa sih mungkin pasti budaya positif. Nah, alhamdulillah nih Pak Arif Budiman. Terima kasih Pak Arif telah hadir. Beliau juga teman saya satu perjuangan di PPG ya, Pak Arif ini. Sekarang beliau sudah bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan calon kepala dinas ini nanti. Jadi saya nanti tinggal nunggu dipanggil jadi sekdis ini. Jadi sekdisnya Pak Arif, apa kabar Pak Arif? Nuhun Pak Arif. Izin lanjutkan dulu ya Ibu Pak Arif. Nah, Ibu Bapak mungkin bagi yang baru, tapi mungkin juga ada juga sih sebelumnya ya di benak Ibu Bapak semua budaya positif apaan lagi sih ini gitu kan. Nah, terus ada juga nih dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan dari teman-teman itu, apakah guru itu harus belajar budaya gitu ya, dari budaya positif ini gitu. Nah, terus juga apakah kita itu harus berpikir positif terhadap semua budaya, sementara ada budaya-budaya luar yang memang kurang baik gitu ya, yang masuk ke negara kita. Nah, di sini, nah makanya di sini kita harus bagi para guru penggerak ataupun para calon guru penggerak yang sudah mengikuti pendidikannya ini harus menyampaikan pengertian tentang apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu sendiri. Nah, di sini kalau saya sih menganalogikan ya, bukan menganalogikan sih, karena kita di dunia pendidikan, sehingga saya mengambil sebuah pengertian ataupun pemahaman bahwa budaya positif dalam pendidikan ini mengacu pada menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman, keterbukaan, kesetaraan, pendidikan karakter, kreativitas, kebebasan belajar, keamanan, motivasi, dan tanggung jawab siswa. Nah, hal ini membantu siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di Indonesia. Nah, selama ini menurut saya juga ya, menurut pandangan saya gitu selama ini sebetulnya hal-hal seperti ini itu sudah terjadi di lingkungan pendidikan kita semua gitu. Nah, cuman mungkin ada yang belum menyadari ataupun dari segi alur pelaksanaannya ini belum tertata dengan rapi gitu ya, dari segi administrasinya, dari segi penerapannya, kemudian aplikasi di lapangannya. Terus kita juga belum tahu, oh ternyata ini itu kita sudah menghargai keberagaman ya. Oh ternyata kita itu sudah menciptakan sebuah keterbukaan gitu, kemudian kesetaraan gitu. Walaupun memang di sebagian sekolah hal ini belum terjadi begitu masif ya maksudnya. Nah,
Ibu Bapak, dalam hal ini maksud dari keberagaman ataupun dari 9 elemen yang tadi saya sampaikan dari pengertian budaya positif di sini, bahwa keberagaman ini artinya memahami dan menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan latar belakang siswa sebagai kekayaan dalam pembelajaran. Nah, di sini, jadi karena kan memang kita itu tidak homogen ya. Jadi sekolah kita itu heterogen gitu. Dari mulai keberagaman budayanya juga kan, karena banyak yang datang ke Pulau Jawa ini, banyak yang dari luar-luar pulau juga ya, pulau-pulau Jawa gitu. Kemudian dari suku-suku bangsa yang lain yang tentunya membawa budaya mereka masing-masing gitu. Nah, yang paling banyak itu kan di kita itu suku Sunda, kemudian suku Jawa, terus ada juga dari Batak, ada juga dari mungkin juga dari Bugis ya, suku Bugis yang datang ke daerah Pulau Jawa atau Jawa Barat itu seperti itu. Kemudian agama juga, dan agama yang di kita itu kan heterogen juga gitu ya, banyak pemahaman agama. Bahkan dari satu agama Islam saja banyak pemahamannya yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini kita harus memahami dan menghargai keberagaman agama ini. Kemudian juga latar belakang siswa sebagai kekayaan dalam pembelajaran. Nah, latar belakangnya. Nah, kadang-kadang kan ada yang latar belakangnya memang dari keluarga yang punten ya, maaf misalkan keluarga miskin, kemudian juga rawan miskin, atau misalnya menengah, kemudian juga yang kaya sekali, itu kan ada. Kemudian dari segi keluarga, dari segi pendidikan keluarga orang tuanya pun banyak, beragam gitu. Ada yang memang keluarganya, orang tuanya itu memang dari segi ilmu pengetahuannya ya sangat kurang sekali gitu ya, ada seperti itu, ada yang menengah juga. Kemudian ada yang memang ilmu pengetahuan ataupun dari sisi apa ya, intelijensi orang tuanya juga bagus gitu. Nah, selain itu pun ada juga dari pekerjaan orang tua. Nah, ini kan sangat berpengaruh juga. Ada yang orang tuanya sebagai petani, ada yang pedagang, ada juga yang kadang memang orang tuanya tidak bekerja, ada yang orang tuanya itu mungkin dari seorang PNS, ASN, kemudian juga anggota TNI dan Polri, itu kan menjadikan sebuah latar belakang yang beragam gitu ya, beragam di dunia pendidikan kita. Nah, ini itu menjadikan sebuah kekayaan tentunya dalam dunia pendidikan kita, yang mana kita tuh memang harus ternyata menyiapkan beberapa strategi ataupun ya cara kita mengajar juga itu harus berbeda-beda tentunya, atau cara memfasilitasi mereka belajar itu tentunya juga kita harus sesuai dengan yang tadi itu ya, dari segi keberagamannya itu sendiri. Nah, kemudian keterbukaan, menciptakan ruang untuk berbicara dan berpendapat tanpa takut. Nah, hal ini nih yang kalau menurut saya kita itu sebetulnya sudah menciptakan ruang di tiap kelas. Ada yang mau ditanyakan, paham tidak gitu ya, seperti itu. Itu sebetulnya menciptakan ruang. Cuman kadang ada hal yang menjadi siswa itu enggan mengemukakan pendapat. Mungkin saja takut, mungkin saja malu, atau takut salah gitu. Rata-rata takut salah gitu. Padahal kan mereka itu tidak akan tahu itu salah atau benar sebelum diungkapkan gitu ya. Ini kalau dalam pelajaran bahasa Inggris ya, yang saya ampu selama ini seperti itu. Mereka itu rata-rata takut salah ngomong, kemudian juga nggak bisa, belum bisa cara pengucapannya gitu. Nah, padahal seandainya mereka mau aja dulu, yaitu tentunya akan memberikan pengetahuan baru, ataupun akan memberikan sebuah hal yang membuat mereka itu jadi tahu, oh ini loh yang benarnya, misalkan ya. Ketika mengucapkan good morning ini, ketika mereka belum tahu morning misalnya gitu ya, baru bisa seperti itu, ternyata spelling yang benarnya itu bukan begitu. Jadi ketika mereka mengucapkan salah kemudian diperbaiki. Nah, ini. Nah, kemudian juga dengan ini gitu ya, dengan menciptakan ruang yang terbuka ini,
kita kan harus membutuhkan beberapa strategi. Nah, strategi yang harus bisa membuat si siswa ini merasa nyaman mengumumkan pendapat mereka tanpa ada rasa takut. Nah, ini bagaimana? Kemudian tanpa ada rasa malu nantinya gitu. Kan biasanya kalau di kita ketika salah, disurahkan barijing, pas ketika ditanya lagi nunyurakeun nanti sama nggak bisa gitu. Nah, ini yang harus dimulai dibuka gitu ya kepada murid-murid kita bahwasannya silakan dong ngomong gitu, jangan takut salah. Asal jangan nyeleneh ataupun celetak-celetuk terpuguh gitu ya. Nah, kadang kan kalau di kita ya di saya ini kadang ada juga anak yang celetak-celetuk yang nggak jelas gitu ya. Kadang secara emosional itu menantang sekali gitu ya. Kalau misalkan dulu-dulu, wah saya udah langsung emosional gitu. Kalau sekarang-sekarang setelah mempelajari modul ini, lebih banyak setelah 2 tahun, 3 tahun ini berkecimpung di guru penggerak, jadi lebih menahan diri sih, intinya seperti itu. Kemudian kesetaraan Ibu Bapak. Nah, dalam kesetaraan ini adalah memperlakukan semua siswa dengan adil, tanpa pandang bulu, kemudian memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Itu. Ya, kesetaraan nih, memperlakukan semua siswa dengan adil tanpa pandang bulu. Ya. Nah, terkadang ini mungkin juga terjadi di beberapa sekolah ketika ada anaknya ini anak guru gitu ya. Terus dia mah anaknya anak yang ya orang biasa, petani, pedagang atau apa. Kadang ada yang perlakuannya yang berbeda gitu. Itu. Nah, kemudian juga ada, oh dia mah anak pejabat gitu ya. Apalagi punten pejabatnya agak arogan gitu ya. Kan itu biasa ingin dihargai. Jadi anaknya juga kadang ke sekolah ini ketika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan di sekolah, dia merasa dilindungi oleh orang tuanya sehingga ini menyebabkan hal-hal yang memang kurang menyenangkan, kurang nyaman bagi guru sendiri ya di sekolah. Ini kesetaraan ini yang memang harus kita coba untuk terus gitu, untuk terus dijaga. Kemudian juga pendidikan karakter. Nah, di sini mengedepankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan kerjasama dalam proses pembelajaran. Nah, ini nilai-nilai moral yang memang dewasa ini itu sekarang itu agak mulai runtuh nih di dunia pendidikan kita kalau menurut saya ya, gitu. Karena itu tadi perkembangan dunia digital yang begitu cepat masuk gitu, sementara kita belum menyiapkan cara meng-counter-nya ya gitu, bukan menghadangnya, bukan menolaknya, tapi meng-counter-nya itu artinya kita itu menerima tapi dengan batasan-batasan yang harus kita bisa sampaikan kepada siswa kita itu seperti apa gitu. Ini ya pendidikan karakter. Kemudian juga saya kira juga di sekolah-sekolah itu sudah disampaikan sih seperti nilai-nilai kejujuran. Kamu harus jujur, harus mengakui. Tapi jarang sekali ketika ada anak mengakui jujur itu, ini yang menjadi tanda kutip. Apakah mereka itu lebih baik, saya ngakulah daripada riweuh urusanna gitu ya. Nah, ini sering terjadi gitu Ibu Bapak ketika ada sebuah masalah misalkan ya, ada anak-anak yang ngerokok gitu. Di saya ya, kasus di saya misalkan. Dipanggil nih, dikumpulkan semua. Kamu ngerokok nggak? Kamu ngerokok nggak? Gitu ya, seperti itu. Akhirnya mereka itu pada ngaku daripada non riweuh gitu. Udahlah daripada lila, udah we ngaku ngerokok, paling suruh beres-beres, bersih-bersih seperti itu. Atau juga kadang suruh ngerokok lagi dengan yang lebih banyak, kemudian rokoknya tuh diolesan apa sih, balsem gitu ya. Nah, ini yang dulu-dulu pernah sempat terjadi seperti itu gitu. Nah, akhirnya nilai-nilai kejujuran ini mereka akui bukan berdasarkan landasan kesadaran, tetapi karena memang ada rasa ya udahlah mending cepet beres ngaku we gitu. Nah, seperti itu. Kemudian sisi disiplin yang memang kadang susah, mudah tapi susah penerapannya. Paling gampang sih sebetulnya siswa itu menjaga bajunya supaya tidak dikeluarkan ya. Gitu. Buat anak laki-laki terutama. Tapi di saya itu masih sekarang banyak aja sering dikeluarkan. Alasannya satu, biar ngetren. Setiap kalau kelas 7 masih rapi, kelas 8 agak-agak berubah sedikit, kelas 9 udah langsung bertingkah merasa paling gede gitu di sekolah, jadi merasa paling berani, bajunya udah mulai berubah lagi. Ini disiplin.
Kemudian juga kerjasama. Nah, ini kerjasama yang belum pernah terjadi secara baik gitu ya. Walaupun ada, kalaupun ada bekerja kelompok, rata-rata yang lain itu hanya menjadi pelengkap saja. Yang kerjanya tetap satu orang. Dia yang mikir, dia yang nulis, dia yang ngerjakan gitu. Yang lainnya hanya numpang nama, duduk aja di situ. Nah, ini yang cara kerja kelompok ini yang bagaimana nih yang supaya semua anggota kelompoknya itu bisa terlibat gitu dengan aktif gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari tentunya. Kemudian juga kreativitas. Nah, di sini adalah kita harus mendorong siswa untuk berpikir kreatif, menjawab tantangan dan mengembangkan ide-ide baru. Nah, ini yang masih belum ada juga ya di sebagian itu. Nah, ini harus mulai didorong oleh kita gitu supaya siswa ini berpikir kreatif. Kalau menurut dosen PPG saya Bu Rini itu, kalau siswa ini sudah diberikan soal dan merasa pusing, berarti dia itu sudah dipakai ya, sudah berpikir gitu, ini sudah hot gitu, sudah bagus lah istilahnya. Gitu ya. Kemudian juga ada tantangan di situ yang harus dia kerjakan. Kemudian juga ada ide-ide baru gitu dalam melaksanakan apa yang membuat apa tentunya dalam proyek ya, dalam proyek. Kemudian kebebasan belajar. Nah, ini kebebasan belajar yang kadang juga di sekolah saya juga jadi sedikit perbincangan yang hangat ya di kalangan guru. Masa anak tuh dibebaskan belajar seenaknya gitu. Nah, tentunya nggak seperti itu Ibu Bapak ya. Anak ini dibebaskan misalkan dalam pembelajaran satu topik apa, kemudian dia itu bebas mau belajarnya caranya seperti apa gitu. Itu maksudnya gitu ya, bukan berarti sok kamu belajar naon bebas, nggak bisa seperti itu juga. Nggak begitulah maksudnya ya. Kemudian juga nah di sini kan sesuai dalam mengejar minat dan bakat mereka. Kebayang kalau misalkan satu kelas ada 30 orang, kemudian 30 minat yang berbeda, berarti kita harus mengajar satu-satu kan kalau misalkan sesuai minat dan bakatnya. Nah, ini nggak seperti itu juga konsepnya gitu Ibu Bapak. Jadi satu topiknya tetap, topik bahasanya tetap misalkan. Cuman nanti diposisikan ke minat dan bakat anak ini kita integrasikan maksudnya seperti itu. Kemudian keamanan. Nah, ini keamanan. Yang dewasa ini kan sedang rame-ramenya perundungan gitu ya, penganiayaan, pelecehan gitu di sekolah-sekolah gitu. Kemarin-kemarin juga saya baru baca berita ada pelecehan anak kelas 5 SD gitu ya. Sampai yang SMP ini ya banyak faktornya lah ya gitu. Nah, terutama di sekolah ini ya harus kita harus bisa menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan ini gitu untuk belajarnya siswa ini bagaimana. Karena bisa jadi siswa itu nggak mau sekolah itu bukan karena malas, bukan karena faktor orang tua yang nggak punya uang untuk ngasih bekal misalkan, tapi karena ada sesuatu yang di sekolah yang membuat mereka nggak nyaman gitu, dan mereka nggak aman gitu, merasa tertekan di sekolah. Tidak hanya oleh temannya, tapi juga mungkin juga oleh guru gitu. Bukan karena memang misalkan kita melakukan sebuah hal pelecehan enggak ya misalkan, tapi dengan penekanan ketika anak ini nggak mengerjakan tugas, kemudian kita istilahnya tanpa bertabayun dulu, tanpa mengidentifikasi faktor masalahnya, kenapa dia nggak mengerjakan tugas, kita langsung menjudge dia, kamu kalau nggak mengerjakan tugas sekali ini, besok kamu nggak boleh masuk kelas Bapak. Ya otomatis kan Bu, anak itu akan susah gitu ya. Sementara mungkin saja dia itu nggak mengerti tentang tugas yang harus dikerjakan itu seperti apa gitu. Makanya dia nggak mengerjakan. Ketika nanya ke temannya juga sama, nggak ngerti. Cuman mereka temannya ya ada teman untuk bertanya misalkan ke orang tuanya, sementara dia nggak ada gitu. Nah itu. Jadi harus seperti itu ya itu. Jadi nyamannya itu bagaimana si anak ketika dia tidak bisa mengerjakan tugas dengan sesuai waktu yang telah ditetapkan, tetapi kita mencari tahu dulu. Mungkin tugas itu terlalu sulit bagi dia nih. Kita cari hal-hal yang yang bisa dia kerjakan tentunya, tapi dengan tidak mengurangi indikator penilaian yang harus
ya harus dinilai tentunya itu ya. Nah, kemudian motivasi di sini mendorong motivasi intrinsik ya. Siswa dengan memberikan tantangan yang relevan dan membangkitkan minat belajar. Nah, ini jadi kita itu harus mencoba menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran yang menantang tentunya bagi siswa gitu. Ketika dia nggak berani ngomong di depan kelas, apalagi bahasa Inggris misalnya, kalau saya harus mencari situasi strategi lain supaya dia itu mau ngomong gitu, karena kan yang dinilainya speaking misalkan dalam bahasa Inggris, berarti dia harus ngomong kan mau tidak mau gitu. Tapi dia nggak mau di depan kelas itu, dia nggak betem ya gitu. Nah, caranya seperti karena sekarang itu ada diferensiasi, ya enak ya dalam proyeknya gitu. Oke, kamu kalau nggak mau ngomong depan kelas, direkamlah jadi voice note aja, kirim ke bapak gitu ya rekamannya. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka mau karena mungkin nggak ada rasa malu gitu ya. Karena mereka ngomong sendiri, direkam di handphonenya, kirim, selesai kan gitu tugasnya. Itu satu. Kemudian juga ketika dia itu maunya menulis misalkan ya, dia menulisnya bagus. Kemudian juga dari segi melukisnya juga bagus gitu. Nah, kita sesuaikan juga tentunya dengan tantangan yang bisa dia kerjakan. Sementara misalkan dia ngomongnya nggak mau, nggak berani, terus apalagi ya tapi dia kemampuannya luar biasa dari segi melukis, dia bisa menggambarkan sesuatu yang dengan lukisannya. Nah, itu pun bisa kita integrasikan tentunya. Kemudian juga tanggung jawab nih ya, mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat. Dan tentunya ini ya, saya yakin juga Ibu Bapak sudah mengajarkan hal-hal seperti ini kepada murid-muridnya. Salah satunya itu ya, tanggung jawab ketika mereka tidak mengerjakan tugas dengan baik ataupun dengan tepat waktu, ya tentunya ada konsekuensi. Nah, di sini yang berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, Ibu Bapak nih, sebelum dilanjutkan kepada materi berikutnya, mungkin ada yang mau dikonfirmasi dulu gitu terkait beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Saya persilakan mungkin untuk mengangkat tangan gitu. Baik, Bu Neng Siti Khadijah, silakan Bu Neng. Iya, Bapak mohon izin. Mangga, Bu. Saya mau ini Pak, mau tanya atau mau minta sharing ke teman-teman ya tentang Boleh, yang Bu. tadi memberikan kebebasan dalam mengejar minat dan bakat gitu kan ya. Ya. Tadi Bapak bilang satu topik tapi cara belajarnya berbeda seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk khususnya minta sharing dari teman-teman atau dari Bapak, khususnya kan saya mengajar kelas 1 gitu ya Pak. Kan kalau misalkan kalau mengajar kelas atas mungkin tidak terlalu fokus pada calistung ya Pak ya. Tetapi untuk saya khususnya kelas 1, kalau saya misalkan bisa saja sekarang saya memberikan tugas, terus Bu saya mau menjawabnya pakai gambar misalkan gitu. Tetapi dia sendirinya itu kan belum bisa menulis atau belum mahir membaca seperti itu. Nah, apakah ada solusi lainnya? Soalnya kalau saya ini di saya ini kelas 1 itu kan masih di perkampungan. Jadi masih masih kurangnya anak-anak itu masuk kelas 1 itu masih banyak yang belum bisa menulis dan membaca. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mangga Ibu Bapak nih, sebelum bukan saya merasa yang paling bisa enggak ya gitu. Cuman sedikit ada gambaran. Nah, mungkin dari Ibu Bapak yang lain dulu nih, mau berbagi dulu silakan. Kalau misalkan memang tidak ada, ini saya mau sedikit berbicara tentang pengalaman. Dulu saya pernah mengajar guru-guru tingkat PAUD ya. Ini PAUD. Kemudian maksudnya saya diminta oleh teman saya untuk menginvolve dia dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak TK gitu. Nah,
saya belum belajar gitu ya, bagaimana, kan nggak tahu ngajar anak TK ini seperti apa gitu. Nah, tahu-taunya saya waktu itu ada yang bertanya hampir mirip seperti itu. Pak, kan kalau anak TK belum, istilahnya belum bisa nulisnya dengan baik gitu ya. Kemudian juga apa sih, dari segi pelafalannya juga mereka kan harus terus dibimbing gitu kan, nggak bisa mereka mengucapkan sendiri, nggak mungkin mereka disuruh nyari sendiri di kamus, apalagi ini dulu-dulu gitu ya, belum zaman era sekarang itu seperti itu. Nah itu Pak bagaimana katanya teknisnya? Ya kalau saya sampaikan sih kan mereka bisa melihat ya gitu ya. Kata saya seperti itu saja langsung, kan mereka bisa melihat Bu ya. Ya kita jangan terpaku pada mereka harus bisa ngomong dengan baik gitu. Misalkan mengucapkan angka 1-an gitu, mungkin itu bisa saja karena hanya satu suku kata pengucapan gitu ya. Tapi untuk angka-angka yang membutuhkan 2 suku kata pengucapan yang memang dalam bahasa Inggris ini agak sulit, terutama ke 13 atau ya yang sering salah itu ke belas-belasan sana, kemudian ke puluh-puluhan itu seperti itu. Nah ini kan juga akan sulit tentunya mengajarkan pada anak TK. Nah, kemudian bila dikaitkan dengan kasus yang dihadapi oleh Bu Neng Siti ini, karena mereka pertama dari segi membacanya juga belum bisa, kemudian menulisnya juga belum baik gitu ya. Nah, ya mungkin dengan segi pemahaman dari segi simbol-simbol ya gitu. Nah, Ibu mungkin bisa sedikit harus berkreasi, harus berkreatif, nyawayahna meureun kalau misalnya dari calistung itu Ibu harus menyiapkan media-media pembelajaran berupa angka-angka mungkin ya, atau angka atau huruf misalkan seperti itu. Nah, supaya mereka mengetahui, minimal melihat dulu kan gitu. Setelah melihat, saya yakin nanti akan tersimpan di benak mereka itu, oh angka 1 teh kieu, angka 2 teh seperti ini gitu ya. Kemudian ketika ini disatukan ini tuh jumlahnya tuh jadi begini gitu. Nah itu mungkin bisa dengan menggunakan simbol-simbol seperti itu dulu Bu. Jadi kalaupun misalnya nanti ternyata menulisnya juga belum betul ya nggak apa-apa, jangan terlalu ditekankan mereka untuk apa bisa langsung menulis bagus gitu, karena tentunya memang hal ini menjadi beban ya bagi guru kelas bawah itu seperti itu. Nah, tapi silakan mungkin dari Ibu Bapak yang lain ada yang bisa berpendapat terkait permasalahan Bu Siti ini. Atau mungkin nanti di tengah perjalanan bisa menemukan lagi, oh iya ini ternyata setelah nanti saya menyampaikan beberapa hal terkait lanjutan dari materi ini mungkin ada yang bisa didapatkan ya. Baik Bu Siti, saya lanjutkan dulu ya. Terima kasih, nanti kita bahas di akhir. Nah, kemudian Ibu Bapak, nah di sini ada konsep-konsep kunci budaya positif. Saya itu ada 7 konsep ya, sesuai dengan apa yang ada di modul 1.4 ini, kemudian dikaitkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pertama, konsep kunci yang pertama dalam budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita harus merubah dulu tuh paradigma belajarnya. Kalau dulu, bahkan mungkin sekarang juga masih ada di antara kita yang mengajar itu teacher center gitu ya. Masih ada yang teacher center gitu, masih menjadi guru itu sebagai pusat segalanya gitu, pusat jawaban, pusat ilmu pengetahuan. Jadi sistemnya kita transfer ilmu kalau seperti itu gitu ya. Nah sementara kalau transfer ilmu itu akan agak sedikit susah yang diterima, beda dengan transfer uang, ke bank gitu, wah terima semuanya gitu, nggak akan ditolak gitu ya. Tapi kalau transfer ilmu itu akan berbeda juga karena dari segi tadi keberagamannya tadi gitu, ada anak yang bisa menerima semua, ada anak yang nggak ulang kumaha itu naon sih yang dibilang oleh guru itu, karena mungkin dari gaya belajarnya pun ada yang berbeda-beda, itu seperti itu. Nah di sini paradigma belajarnya dulu harus dirubah dulu gitu ya. Pertama, paradigma belajar mengajarkan pentingnya berfokus pada proses belajar daripada hanya hasil akhir.
Nah, ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hidup dan lebih terbuka terhadap tantangan. Nah, ini Ibu Bapak, jadi kadang kalau ada anak yang memang nilainya belum bisa sesuai dengan yang kita harapkan, kalau sekarang mah nggak bisa dipaksakan untuk terus gitu. Coba balik lagi, kita kan harus balik lagi gitu ya. Prosesnya dulu nih kita perbaiki. Bisa jadi proses pembelajarannya yang memang kurang baik. Dan ini itu sebetulnya mah kembali refleksi kepada kita. Kenapa si anak ini kok bisa, ini anak ini nggak bisa? Ya mungkin itu tadi cara kita yang nggak bisa memfasilitasi dia itu untuk belajar dengan baik gitu. Jadi jangan sampai kita itu sudah menjudge duluan, anak ini mah punten maaf ya bodoh misalkan nggak bisa, seperti nggak bisa gitu, seperti itu. Ini harus paradigma belajar kitanya dulu sebagai guru itu harus berubah dulu gitu. Pertama itu. Kemudian juga disiplin positif ya. Nah, di sini disiplin positif melibatkan pendekatan yang mengedepankan pemahaman dan komunikasi daripada hukuman. Nah, ini membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memotivasi perubahan perilaku. Nah, ini yang sering saya lakukan dulu gitu ya. Ketika ada anak yang memang melanggar sebuah peraturan sekolah, contohnya tadi ya bajunya dikeluarkan. Itu dihukum langsung gitu tanpa ada dikasih tahu dulu pemahaman bahwa kamu ini salah ataupun apa sih, dia dibiarkan dulu anak ini memahami, menyadari dulu kesalahannya itu seperti itu. Enggak gitu. Jadi saya itu langsung menjudge mereka itu kamu salah, ini hukumannya gitu ya. Dan pada akhirnya tidak merubah mereka gitu. Besoknya begitu lagi gitu, Bu. Ketika mereka hari ini tidak ikut upacara loncat benteng, minggu depannya seperti itu lagi terus loncat benteng karena toh dihukum paling kita lari, paling squat jam, paling push up seperti itu ya. Mereka kuat hitung-hitung olahraga gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Ini nah jadi ternyata disiplin positif ini kita harus mengedepankan pemahaman dan komunikasi. Jadi pahamkan dulu gitu si anak ini bagaimana ya, bahwasannya apa yang mereka lakukan ini benar nggak sih gitu ya. Nah, ketika mereka sudah paham, oh iya Pak, ini sebetulnya nggak baik ya yang saya lakukan ini. Nah, ini pun terjadinya dengan komunikasi yang baik. Menciptakan pemahaman itu nggak bisa dengan komunikasi yang tegang gitu, yang menegangkan gitu. Penuh emosional gitu, bari popolotot gitu ya. Nah, ini saya dulu gitu seperti itu, sampai anak ini udah nggak bisa ngomong apa-apa kalau udah ketemu dengan saya, diem gitu ya, karena takut gitu. Takut gitu, bukan berarti kemudian mereka dimasukkan bajunya tertib pun bukan karena sadar itu salah mereka, tapi karena takut ada saya, ketika saya sudah lewat udah keluar lagi itu bajunya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini butuh komunikasi yang baik ya, dan ini nggak bisa apa sih istilahnya satu kali ucapan langsung terjadi gitu, enggak, tapi butuh proses waktu yang lama itu belajar komunikasi. Nah, saya pun belajar di guru penggerak ini ya, di pendidikan guru penggerak ini. Nah, kemudian juga motivasi perilaku manusia. Nah, di sini memahami motivasi perilaku manusia adalah kunci untuk menginspirasi siswa. Ini termasuk pengakuan dan penghargaan atas prestasi, serta pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong siswa untuk belajar dan berperilaku positif. Nah, ini Ibu Bapak, seperti halnya yang terjadi dengan kita ketika kita dapat ataupun melakukan sebuah hal yang baik, kita pun kan kadang mengharapkan sebuah pengakuan ya dari teman, dari keluarga, atau dari siapapun gitu. Nah, kepada siswa pun saya kira wajib seperti itu, sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Salah satunya adalah pengakuan ketika mereka itu misalkan sudah satu kali berbuat baik, itu kita akui, kemudian kita apresiasi. Apalagi ada sebuah prestasi yang mereka dapatkan, misalkan apa ya, terutama misalkan dalam segi ekstrakurikuler apa gitu ya, ataupun kemampuan kompetensi dia dalam bidang olahraga apa gitu. Nah, itu kita hargai, kita apresiasi kemampuannya. Itu kemudian juga hanya dengan memberikan tepuk tangan kepada
seseorang gitu Bu ya, misalkan gini, oke tepuk tangan untuk ya ini sudah bagus menjawabnya. Nah itu teh bagi anak mah, wah ini saya udah di ini ya gitu ya, sudah diakui gitu. Minimal seperti itu gitu. Nah kemudian juga mendorong gitu ya, kita harus mendorong siswa untuk belajar dan berperilaku positif. Nah ini hal-hal yang memang harus terus gitu secara apa ya istilahnya tuh sporadis gitu ya, terus itu nggak bisa minggu ini ngomong ini terus minggu 1 bulan berhenti gitu enggak, tapi harus terus gitu, harus continue ya gitu ya, nggak bisa di apa sih di jeda-jeda ataupun belang betong itu istilahnya nggak bisa. Nah kemudian konsep kunci budaya positif yang keempat, kelima dan keenamnya yaitu ada kebutuhan dasar. Nah ini yang kemarin ditanyakan oleh Bu Pipi ya, itu kebutuhan dasar. Nah, teori kebutuhan dasar ini seperti yang diusulkan oleh Abraham Maslow. Nah, menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarki yang harus dipenuhi. Jadi mencakup kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan self-actualization gitu. Kemudian memahami dan memenuhi kebutuhan ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, ini Ibu Bapak kebutuhan fisik. Ini kebutuhan fisik seperti apa sih gitu kan? Nah, ini nanti mungkin jadi sebuah topik yang bisa dibahas ya, kebutuhan fisik. Karena kalau sekarang kan menyentuh, apalagi misalkan saya misalnya guru laki-laki kemudian menyentuh anak perempuan ya pada pundaknya, pada kepalanya. Nah, khawatirnya itu menjadi seolah-olah apa sih pelecehan atau apa. Nah, ini kan kebutuhan fisik. Apakah seperti itu atau bagaimana sih sebetulnya kebutuhan fisik? Kemudian emosional gitu. Dan di sini kalau menurut saya sih ada kedekatan ya, ada kedekatan kita ini emosional dan sosial juga memiliki apa sih hampir mirip-mirip lah sama gitu ya. Kemudian self actualization ya ini pengakuan pribadinya itu ya apa sih istilahnya teh menunjukkan bahwa dia itu mampu dalam hal ini dan kita mengakuinya gitu seperti itu. Nah, dengan memahami dan memenuhi kebutuhan ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Self-actualization ini seperti halnya kemarin yang punten ya di Cilacap ini melakukan sebuah hal penganiayaan ataupun perundungan. Nah, seperti itu. Dia itu butuh diakui bahwa saya ini butuh diakui bahwa saya ini jagoan gitu. Nah, mungkin hal seperti itu. Nah, kemudian posisi yang kelima itu posisi kontrol restitusi. Nih, konsep ini mencakup pengakuan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, ini memberikan siswa kepercayaan bahwa mereka memiliki kendali atas tindakan dan keputusan mereka. Nah, ini ya posisi kontrol restitusi kita sebagai gurunya ataupun sebagai yang menangani terhadap sebuah permasalahan misalkan ya. Nah, kita berarti harus bisa mengakui dulu di sini atau ada pengakuan dulu atau apa sih istilahnya kita ini harus mengontrol dulu diri kita ini jangan sampai ketika menangani kasus ini itu posisi kita itu sebagai langsung hakim yang menentukan itu enggak juga, tetapi harus dibuat dulu si anak ini ada pengakuan dari dirinya, kemudian tanggung jawabnya apa terhadap tindakan yang dilakukannya, sama seperti halnya konsekuensi ya, memunculkan kesadaran kemudian dan ada konsekuensi. Kemudian keyakinan kelas. Nah di sini membangun keyakinan kelas melibatkan menciptakan iklim yang aman dan mendukung di mana siswa merasa diterima dan dihargai. Nah, ini memberikan mereka kepercayaan diri untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Ini keyakinan kelas, apa bedanya sih dengan peraturan kelas misalkannya gitu, dengan perjanjian kelas misalkan seperti apa. Nah, ini kalau yang saya gambarkan bahwasanya keyakinan kelas ini sifatnya itu abstrak ya, nggak konkret langsung gitu. Jadi si siswa ini lebih diajak berpikir dulu gitu untuk mengetahui apa yang dilakukannya itu ataupun kalimat itu tuh maksudnya kemana gitu. Biarkan mereka mengembangkannya sendiri itu maksudnya. Nah, kemudian juga yang ketujuh, konsep kunci budaya positif ini adalah segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi adalah pendekatan yang melibatkan 3 elemen. Pertama korban, pelaku, kemudian komunitas. Ini berfokus pada pemahaman dan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Itu. Segitiga restitusi ini memang menurut saya kemarin setelah mempraktekkan, sebetulnya jika kita sudah paham betul dari segi kalimat-kalimat yang harus disampaikan, tahapan-tahapan yang harus disampaikan, ini tentunya akan menumbuhkan kesadaran dari diri murid kita itu yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Itu. Nah, ini tuh pernah saya cobakan langsung, saya praktekkan langsung ketika di tahun 2022 yang lalu ya. Ketika ada siswa yang memang walaupun waktu itu saya belum ikut rekognisi karena masih menjadi PP. Cuman saya mencoba menerapkan hal itu gitu kepada siswa saya dan alhamdulillah sebetulnya ada perubahan yang terlihat gitu ya, ada perubahan yang terlihat gitu di situ. Ini dengan segitiga restitusi. Nah, ini itu butuh apa ya kalau menurut saya teknik yang sangat luar biasa sekali. Pertama kita harus memahami dulu alurnya alurnya bagaimana segitiga restitusi ini harus dilakukan, kemudian juga bagaimana supaya membuat korban ataupun pelaku ini merasa nyaman berbicara di situ gitu ya dengan kita, karena kan belum apa-apa biasanya anak ini kalau sudah dipanggil ke BP apalagi dengan guru BP udah gitu kan perasaannya udah galau duluan. Nah ini, nah Ibu Bapak sekalian, dari konsep-konsep kunci ini tentunya ada hal-hal yang konkret yang sudah dilakukan di sekolah kami ya. Yang pertama ini nih, perubahan paradigma belajar gitu. Nah di mana saya itu kemarin dalam pembelajaran bahasa Inggris itu mempersilahkan mereka mengekspresikan gitu ya. Anak ini perubahan paradigmanya harus dirubah dulu. Kalau dulu itu saya yang memberikan materi ini loh ya kalimat untuk expression asking someone to do something misalkan. Kemudian kalimat perintah itu ini loh kalimat perintah teh gitu ya. Nah, kali ini mah sudah berbeda lagi sistemnya. Saya mengajarkan kepada membawa anak-anak ini untuk belajar sesuai dengan tadi minat dan bakatnya itu mereka maunya seperti apa gitu. Nah, tetapi ya alurnya ini sudah jelas kita yang buat gitu. Mau di mana sih lokasinya supaya mereka itu bisa belajar. Karena kalau misalnya dari pagi, apalagi bahasa Inggris misalkan dibawa jam akhir ya, energi mereka sudah habis, sudah jenuh ya kadang-kadang saya bawa keluar kelas gitu. Yuk kita di luar kelas itu. Nah, kemudian dari foto-foto ini Ibu Bapak bisa lihat misalnya yang pertama nih di sini ada anak yang sedang membuat di sini itu aktivitasnya membuat makanan ya, makanan tradisional gitu. Karena pada saat itu kita sepakati dulu nih sebelum-sebelumnya hal yang memang kamu misalkan yang paling disukai makanan apa sih yang tradisional yang ada di daerah ini Pak, karedok ini. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita minggu depan pertemuan berikutnya kita membuat langsung di sekolah gitu. Oh iya Pak siap. Nah nanti kita kelompokkan siapa yang suruh bawa apa. Nah mereka semua bahan-bahan yang mereka bawa ini harus ditranslatekan tentunya dalam bahasa Inggris ya kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian nanti disuruh membuat nih prosedur teksnya seperti apa. Kemudian masing-masingnya nanti harus ada yang mengerjakan nguleknya, ada yang ya itu pokoknya silakan diatur oleh siswa sendiri. Nah, kemudian di sini seperti ini ada kalimat-kalimat yang ataupun expression dalam bahasa Inggris. Nah, ini kalau misalkan biasanya saya begini. Kamu apakan ini ya percakapannya gitu. Nah ini tuh kadang ada anak yang memang bisa menghafal langsung ataupun ada yang tidak, susah gitu sekali untuk ngomongnya. Nah kalau ini saya buatkan anak-anak ini suruh membuat kamu pilih gitu expression yang mana yang ingin kamu buat, silakan dibentuk dihias sedemikian rupa berupa seperti itu ya gitu. Nah
setelah mereka membuat, kemudian saya bawa keluar, masing-masing yang satu pegang kalimat permintaannya ataupun permohonannya, yang satu responnya gitu. Nah, jadi si anak ini ketika terus berputar gitu ya, jadi semuanya akan kebagian mengucapkan gitu, baik yang pegang expression untuk permohonan, kemudian juga ada yang meresponnya itu sendiri. Nah, ini pun sama, ini proses pembuatan materi pembelajaran itu. Misalkan ada apa ya waktu itu, ini itu membuat sebuah tentang yaitu tadi asking someone to do something, itu kalimatnya apa saja gitu, terus contoh dialognya apa saja bisa dibuatkan. Ini dibuat seperti ini. Silakan sekreativitas mungkin siswa yang membuatnya seperti apa. Kemudian nanti ditempel di dinding kelas, kemudian siswa yang lainnya berkeliling gitu. Window shopping lah gitu ya, seperti window shopping seperti itu. Kemudian ada yang nanya, ini maksudnya apa, ini maksudnya, dan ini yang nunggunya, yang jaga standnya harus bisa menjawab itu seperti itu. Nah, ini pembelajaran di luar kelas yang memang ketika sudah jenuh di dalam kelas, saya ajak keluar. Nah, Ibu Bapak, tidak hanya murid-muridnya saja yang harus bekerja sama, bekerja kelompok nih di sekolah saya sekarang itu, alhamdulillah guru-gurunya pun ikut berkolaborasi dalam membuat sebuah pembelajaran ataupun materi pelajaran yang bisa diintegrasikan gitu dalam beberapa topik pembelajaran, tapi mencakup misalkan 5 mata pelajaran ini apa saja. Ini untuk perubahan paradigma belajar. Nah, kemudian disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini mengedepankan pemahaman dan komunikasi daripada hukuman. Nah, di sini kami mengawali dengan pagi-pagi itu sudah dijadwal gitu, dari Senin sampai Jumat itu kita jadwal siapa yang piket untuk menyambut siswa di pagi hari itu siapa saja gitu. Nah, ini kita seperti ini penjadwalannya. Nah, kebetulan saya di hari Rabu ya pakai baju putih, hitam putih yang itu seperti ini. Nah, kemudian juga di sini ada praktek nih, sedang melaksanakan sebuah praktek ini mengacu pada pemahaman misalnya untuk dari segi pembelajaran. Nah, di sini pun ada siswa yang sedang menuliskan tadi keyakinan kelas gitu, bahwasannya perjanjiannya ataupun keyakinan kelasnya, kita mau apa sih di kelas ini, kamu mau bagaimana gitu, apa yang ingin kamu curahkan di situ, misalkan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini kita harus mengkonsekuensikan. Di sini kita buat pemahaman kepada siswa supaya paham dulu. Kemudian setelah itu konsekuensinya apa? Nah, mereka sendiri yang menentukan itu, Ibu Bapak. Gitu. Ini kalau untuk di SMP ya. Kalau untuk di SD sih mungkin juga harus dibimbing dengan baik gitu, apalagi yang di TK, apalagi yang kelas bawah itu. Kalau di kelas SMA ini sudah mulai pemahamannya sudah sangat bagus lah itu ya. Nah, ini untuk disiplin positifnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu motivasi perilaku. Nah, di sini kan ada pengakuan ya. Menginspirasi siswa ini adalah pengakuan dan penghargaan atas prestasi. Nah, di sini alhamdulillah di sekolah kami itu ada siswa-siswa yang berprestasi. Misalkan ini dalam kegiatan kerohanian nih. Di sini kegiatan kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi 2 minggu sekali gitu ya. Nah, itu harus diapresiasi, dan yang mereka itu kita tampilkan dalam flyer-flyer, kemudian kita upload di media sosial di Instagram guru-guru dan juga Instagram sekolah, kemudian di-share kepada siswa dan kepada orang tuanya dengan ucapan-ucapan yang memang memotivasi gitu. Nah, di sini ada yang sudah juara satu provinsi yang kemarin ikut lomba di BNN itu, perang terhadap anti narkoba ini. Kemudian ini siswa berprestasi dalam kemarin latihan dasar pencaksilat itu. Nah, ini kita juara satu champion di futsal ya, untuk tim futsal kita gitu. Ya. Nah, ini untuk dimotivasi perilaku manusia. Nah, ini
kami sampaikan di lapangan itu kita ungkapkan gitu kepada seluruh siswa. Ya, saya kira juga di sekolah ibu bapak juga sama ya, ketika ada sebuah prestasi siswa diucapkan ataupun diberikan penghargaan atau diapresiasi di dalam setelah selesai upacara, kemudian disaksikan oleh seluruh siswa. Nah, ini tuh tentunya akan mendorong siswa-siswa untuk belajar dan berperilaku positif, dan rata-rata memang anak-anak yang tergabung dalam ekstrakurikuler ini yang mereka memiliki jiwa yang positif ya. Nah, tapi ternyata yang di Cilacap itu dia kan juara gitu, berprestasi katanya. Kenapa kepribadiannya kok begitu? Nah, ini mungkin butuh bimbingan juga, tidak hanya di sekolah tapi dari orang tua di rumah itu sendiri. Itu. Kemudian juga kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar ada pengakuan juga ya. Seperti ya tadi ya, ada kebutuhan fisik, emosional, sosial gitu. Nah, ini jadi kita memfasilitasi kebutuhan emosional ataupun sosialnya ini, misalkan dia lebih senangnya kepada aktivitas gerakan gitu ya, fisiknya untuk olahraga, untuk nari gitu. Nah, kita mencoba memfasilitasi hal seperti itu gitu. Nah, di sini pun kami sebagai gurunya ikut juga gitu dalam kegiatan itu, ada di situ gitu. Jadi ketika misalkan pembina pramuka, ada pelatihnya, ini biarin aja lah sama pelatihnya gitu. Pembinanya kemana aja atau pulang gitu. Enggak. Nah, kita pembinanya ada, pelatihnya ada di satu lokasi itu. Nah, di situ kita kan ada sisi emosional ya, ada kedekatan gitu dengan para siswa yang menjadi anggota ekskul tersebut. Nah, demikian pun dengan para guru-gurunya, kita ada sisi emosional kekeluargaan yang memang dieratkan. Nah, dalam kegiatan ini yang tadi ya mirip-mirip yang tadi sama, di sini pun ada self actualization gitu. Di sini itu saya mencoba, sok kamu yang menanya itu, coba tunjukkan kemampuan kamu menjawab pertanyaan teman kamu gitu di situ. Nah, di sini ada self actualization itu. Ini juga self actualization semuanya ada kaitannya seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada pengakuan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, ini misalkan kalau di sini sih kan sedang membuat lubang biopori ya. Terus ada hubungannya dengan posisi kontrol restitusi apa? Di sini ada pengakuan dan tanggung jawab. Saya ini lebih ke tanggung jawab bersama terhadap lingkungan gitu ya, lingkungan. Di mana antisipasi, sekarang sedang musim kemarau, kemudian juga antisipasi apabila hujan nanti ini resapan airnya kemana. Nah, makanya kita buat ini, kita lebih didorong kepada sisi tanggung jawabnya. Nah, kemudian di sini stop bullying gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, karena di dalam pelajaran bahasa Inggris ya ada dua sih kalau saya yang bahasa Inggris itu nanti ada teksnya yang bahasa Inggris, dan anak-anak ini disuruh untuk membuat video presentasi tentang bullying dalam bahasa Inggris. Nah, ini dengan hal-hal seperti ini mudah-mudahan gitu bisa memunculkan ataupun menyadarkan siswa-siswa kita untuk lebih mengakui dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian nah, ini yang keyakinan kelas ya. Nah, ketika ada sesuatu yang aman di kelas itu gitu ya, mereka menyenangi dan mereka belajar semuanya gitu ya, berpartisipasi dan berkontribusi dengan ada kepercayaan diri. Nah, ini salah satu contohnya, mereka membuat ini masing-masing. Oh, saya mau begini, saya mau begini Pak, saya mau begini, bikin tugasnya. Oh ya, sok silakan bikin. Nah, ini ada memunculkan karena ada rasa yang aman dan nyaman, mereka sesuai dengan keinginannya yang kita dukung gitu. Kemudian mereka itu merasa diterima dan merasa dihargai dengan semua yang mereka buat, ya akhirnya terciptalah gitu ya pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka itu. Nah, ini pun kita mencoba untuk bersama-sama dengan semua guru, dengan
pihak-pihak terkait dalam hal ini kemarin itu kegiatan literasi ya, redaton. Karena di Bandung Barat ini ada kegiatan 5 bulan TMBB ya, tantangan membaca Bandung Barat. Biasanya itu dilaksanakan 5 bulan. Dalam waktu 5 bulan ini si siswa ini ada peserta khusus gitu yang ikut kegiatan itu. Misalkan satu sekolah itu ada 20 peserta dari siswa, kemudian 4 orang guru sebagai pembimbing gitu. Nah, mereka berlomba-lomba berapa banyak buku yang dibaca, kemudian juga pengaktualisasiannya adalah semua siswa ini disuruh membuat sebuah artikel ataupun cerita dengan yang ingin mereka buatkan, kemudian dibuatkan sebuah buku antologi. Nah ini itu ya untuk saya kira ini untuk memotivasi juga ya sebagai pengakuan juga, kemudian juga penghargaan atas tadi aktualisasi diri masing-masing siswa itu sendiri. Nah, kemudian segitiga restitusi di sini. Nih, ini ketika ini kemarin ya, waktu PPDB kemarin saya ambil gitu karena baru masuk ternyata sudah ada sesuatu yang terjadi. Nah, kemudian kita coba untuk digunakan segitiga restitusi tentunya untuk penanganannya ini. Nah, di sini pun menyampaikan di jajaran Wakasek gitu ya, disampaikan ini bahwasannya untuk penanganan siswa-siswa bermasalah itu saya kira butuh waktu khusus dan waktu yang memang disediakan dan tempat juga yang khusus gitu ya untuk di sekolah. Nah, ini pemahamannya disampaikan dulu kepada para Wakasek oleh Ibu Kepala juga, dan saya sedikit memaparkan pemahaman tentang segitiga restitusi itu seperti apa. Nah, kemudian juga di sini ada terus kaitan ini yang lingkungan ini sih kaitannya dengan apa ya? Ketika sudah ada kenyamanan satu sama lain, ini semuanya akan bermain bersama gitu untuk menikmati situasi bersama, itu seperti itu. Nah, ini beberapa aktivitas yang dilakukan ya sebagai bukti bahwasannya dari segi bimbingan tiap wali kelas, kemudian kegiatan dari ekstrakurikuler itu sendiri, kemudian pembiasaan-pembiasaan. Nah, ini kita harus istilahnya ada satu momen tertentu yang mana bisa mencari bibit-bibit unggul gitu ya dari segi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini untuk tentunya tadi ada sebuah prestasi yang ingin diraih gitu. Nah, makanya kita mengadakan lomba-lomba ini ya, ada lomba kaligrafi, kemudian juga lomba cipta cerpen, kemudian kalau pembiasaan sholat Jumat ini sini juga sama ya. Saya kira di sekolah-sekolah yang lain juga ada. Nah, di sini semua guru juga dipersilakan untuk menjadi imam dan khotibnya. Kemudian kegiatan Jumat bersih dan redaton, ini guru-gurunya juga ikut membaca. Kemudian juga di sini ada program keputrian, kalau yang laki-laki Jumatan, yang perempuannya keputrian melaksanakan. Di sini juga dijadwal ya guru-guru putri ini untuk guru-guru perempuan untuk membimbing siswa-siswa yang putri itu. Kemudian ini lomba baca cipta puisi gitu. Jadi suruh langsung live menciptakan puisi-puisinya, kemudian langsung dibacakan, nanti ada penilaiannya, dan hari tadi itu baru diumumkan ya juara-juaranya gitu kalau tidak salah. Nah, Ibu Bapak, itu sih yang ingin saya berbagi bersama gitu ya tentang budaya positif. Nah, di mana hal ini itu tentunya banyak sih yang belum mengena gitu ya, belum dilaksanakan, atau ada yang sebetulnya di sekolah Ibu Bapak ini, oh saya sudah ada nih kegiatan ini gitu. Nah, kemudian tapi ingin mencoba kegiatan yang tadi ada di saya itu seperti apa, mencoba diterapkan gitu. Nah, tentunya ini butuh pemahaman bersama ya gitu, pemahaman bersama, tidak hanya ibu saja sendiri nutur gue biarinlah saya ngerjakan sendiri aja, yang lain nggak mau mah,
nggak bisa seperti itu juga. Tapi kalaupun misalkan mau begitu silakan, asal konsisten tentunya ya. Terus konsisten. Ya mudah-mudahan awalnya sendiri nanti jadi berdua gitu. Nah ini alhamdulillah teman-teman saya, rekan-rekan PPG sudah pada masuk juga ya sebagian. Nah Ibu Bapak, itu mungkin ya hal yang saya sampaikan nih kali ini. Mari kita berdialog bersama, masih ada waktu mungkin 30 menit ke depan untuk sama-sama sharing ataupun tukar pendapat ataupun memberikan sebuah masukan kepada saya yang terkait beberapa kegiatan ataupun ada pemahaman saya yang memang kurang kena gitu ya. Nah, silakan bisa disampaikan. Mangga Ibu Bapak, apabila ada yang mau menambahkan ataupun memberikan tanggapan lah terkait apa yang saya sampaikan barusan. Silakan, bebas saja, santai. Ini. Mangga Bu Nenden, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pemaparan Bapak ya tentang budaya positif itu menurut saya sudah sangat bagus. Bahkan di sekolah saya juga hampir sama kegiatan dari Redaton. Nah, yang belum ada itu Pak tentang keputrian. Menarik sekali kalau menurut saya. Di sekolah saya itu belum ada kegiatan keputrian. Nah, itu mungkin nanti bisa dijadikan inspirasi untuk di ajaran baru di sekolah saya. Akan saya coba dengan para wakasek dicoba diterapkan. Nah, yang menurut saya ini mungkin bukan hanya menanggapi Pak ya, kalau untuk semua pemaparannya, kalau menurut saya sudah tidak ada yang perlu ditambahkan. Kalau menurut saya Pak sudah sangat bagus. Nah, kalau misalkan saya hanya ingin berbagi pengalaman saja tentang konsep kunci budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yaitu fokus belajar daripada hasil belajar. Nah, sebetulnya Pak kalau saya menyoroti hal itu benar sekali. Bahkan sebelum sekarang kurikulum merdeka di sekolah sekarang saya kebetulan koordinator proyek Pak ya, tunjuk pertama kali menggunakan kurikulum merdeka itu ajaran sekarang Pak. Nah, saya pelajari itu ternyata bukan hasil belajar. Kurikulum merdeka itu memang yang dilihat prosesnya. Jadi proses. Nah, kalau dulu bahkan sebelum saya mengenal, bahkan sudah belum mengenal lah apa yang namanya kurikulum merdeka, bahkan juga belum masuk ke PGP, saya mengajar itu selalu melihat hasil akhir. Nah, itu yang selalu hampir semua guru lah, bahkan sampai sekarang mindset guru itu susah sekali dirubah. Meskipun saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya coba terapkan di 4 modul ini di sekolah, masih belum menerima. Tetap saja saya membuat format, Pak, format penilaian itu bentuknya ada 2, formatif dan sumatif. Formatif itu tidak berupa angka untuk sekarang, tapi berupa narasi kalau saya lihat. Mahir, tidak mahir. Kemudian baru tahun sekarang saya lihat, tapi kalau tahun ke belakang di sekolah-sekolah penggerak ada 2, Pak. Formatnya itu yang dulu itu dilihat dari nilai seperti 80, nilai skor. Nah, kalau sekarang itu sumatif nilai skor, formatif nilai proses. Tapi guru itu tetap mengejar nilai akhir. Selalu di nilai akhir ini bagaimana nilai nantinya. Nah, itu yang paradigma belajar itu masih berfokus ke hasil. Kalau yang sekarang itu, Pak, yang sekarang mindset-nya masih susah dirubah. Nah, kemudian kalau untuk disiplin positif, melibatkan pendekatan, pemahaman, dan komunikasi daripada hukum, membantu perubahan perilaku siswa. Nah, dalam menangani siswa juga, waktu diskusi dengan Bapak, nah itu di sekolah saya masih seperti itu, Pak. Jadi belum bisa sedikit-sedikit saya terapkan dari pelatihan yang sekarang budaya positif. Ada guru yang paham, kebetulan ada guru BP itu yang mulai yang hampir satu frekuensi dengan saya. Tapi kalau guru yang senior itu masih seperti itu. Nah itu. Jadi memang yang namanya hukuman anak itu kadang ngomel-ngomel di belakang, Pak. Kalau dihukum itu berbeda dengan anak-anak yang diajak yang diajak dengan kasih sayang, dengan komunikasi yang baik. Memang itu perilakunya ada sedikit perubahan. Tapi kebanyakan dalam menangani siswa itu masih mindset-nya masih belum
bisa dilakukan seperti di pelatihan sekarang ya gitu Pak. Nah kemudian konsep yang terakhir itu motivasi perilaku manusia, kunci untuk menginspirasi siswa, pengakuan dan penghargaan prestasi. Nah menurut saya itu juga setuju Pak ya, motivasi perilaku itu kata saya juga Pak waktu itu, anak itu kalau diberi motivasi berupa penghargaan, pujian saja kalau menurut saya, anak itu ada sedikit bangkit motivasinya. Boro-boro anak ya Pak, saya sendiri kalau dipuji ya ada aja Pak, yang namanya juga manusia ya, jadi ada semangat gitu. Jadi ke anak juga, nah memang betul Pak, yang namanya penghargaan itu harus selalu kita berikan kepada siswa. Meskipun misalkan dia baru harusnya 3 langkah, dia misalkan baru 1 langkah di pelajaran itu. Nah itu mungkin Pak, jadi kalau menurut saya pemahaman budaya positif Bapak itu sudah bagus. Nah yang itu yang jadi apa, yang jadi motivasi saya, inspirasi saya itu adalah keputrian, program keputrian dari sekolah Bapak yang saya apresiasi bagus sekali. Ya itu saja Bapak, sudah bagus semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nenden. Ya, Ibu Bapak sebetulnya apa ya yang kami lakukan ini yaitu tadi harus ada kesamaan, dan baru kali ini itu sebetulnya di tahun ini semua guru itu dilibatkan gitu ya, terutama di keputrian, kemudian di kegiatan sholat Jumat berjamaah di sekolah gitu. Kenapa dilaksanakan di sekolah walaupun memang kadang ada tantangan juga ya dari luar, bahwasanya ada satu pemahaman bahwa dari orang tua siswa itu, anak saya itu harus sholat Jumatnya di sini gitu, nggak boleh di mana-mana gitu. Tetapi orang tua itu nggak mengawasi anak-anaknya. Taunya mereka itu pulang, katanya pergi ke masjid gitu. Tetapi yang sering saya pantau itu, karena di area sekolah saya itu sekarang itu ada area wisata ya, wisata gitu, wisata kuliner gitulah. Nah mereka itu ngumpul di situ, bukan ngumpul di masjid gitu. Makanya akhirnya kami bersepakat menyelenggarakan kembali sholat Jumat berjamaah di sekolah. Alhamdulillah masjidnya sudah mulai direnovasi dan bagus, bisa dipakai. Dan semua guru itu dilibatkan menjadi imam dan khotib gitu, terus yang laki-laki ya tentunya. Kemudian yang guru-guru perempuannya itu di keputriannya gitu. Semuanya dilibatkan, enggak manggawe, biasanya manggawe guru ini aja, biasanya 3 orang. Saya pun sama ya gitu, yang menjadi imam dan khotib itu guru agama, guru PAI 2 orang laki-laki, tambah saya 3 orang, terus itu berputar gitu. Kalau sekarang enggak, semua termasuk penjaga sekolah apabila memang memiliki kemampuan yang baik dalam baca Quran, itu kita berikan penghargaan untuk menjadi khotib gitu. Nah itu terkait yang tadi hukuman yaitu ya, kata saya juga memang nggak mudah gitu, karena harus ada secara masif gitu, terus informasinya itu terus gitu, karena memang nggak mudah gitu, nggak mudah untuk merubah paradigma itu gitu. Mangga Ibu Bapak mungkin masih ada, silakan. Saya berharap ada sebanyak-banyaknya ini, terutama yang mengkritik gitu ya, ataupun yang memberikan tanggapan, masukan yang positif. Mangga Bu Novianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya juga saya terima kasih ya sama Bapak, soalnya Bapak sudah mengemas materi tentang budaya positif yang menurut saya itu begitu banyak Pak. Kadang saya itu kalau mau mengaitkan kaitannya itu ada ada satu fase yang terlepas gitu. Tapi tadi ketika saya melihat slide yang Bapak tayangkan, Bapak mengemas 6 konsep ya Pak ya, menjadi 7 maaf. 7 menjadi sebuah konsep yang saling bersinambungan gitu. Jadi budaya positif itu ternyata tidak bisa berdiri sendiri-sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, terus ada satu hal yang menarik Pak tadi yang di proses pembelajaran, ketika saya lihat yang Bapak tayangkan contoh-contohnya itu sangat kontekstual.
Nah, saya tertarik dengan tadi yang tentang pembelajaran berhubungan dengan makanan ya Pak ya. Karena memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya Pak, dan guru bahasa Inggris gitu. Mungkin di sini ada beberapa rekan guru bahasa Inggris juga. Ketika kita ingin mengadopsi by text, entah itu dari internet, pasti yang keluar itu ya teks Inggris yang budayanya enggak dari lokal ya Pak ya. Kadang ketika kita ingin mengajarkan tentang prosedur, misalnya teks prosedur, contoh makanannya pun makanan asing gitu. Yang kadang kita juga ini teh apa sih maksudnya gitu. Nah, tapi tadi ada beberapa pembelajaran yang Bapak tampilkan, wah kontekstual nih. Kita bisa menggunakan contoh kearifan lokal tapi menggunakan bahasa Inggris itu sangat menginspirasi, Pak. Mudah-mudahan nanti perlahan saya juga bisa menerapkannya ke anak-anak karena ya karena saya juga kan daerah ya Pak ya. Saya itu kayak itu kan dari Garut itu bukan di kotanya gitu, tapi daerahnya gitu. Nah, ya mudah-mudahan dengan kontekstual nanti lebih ngena ke anaknya dan mereka juga nggak asing ketika belajar bahasa Inggris, tapi benda ataupun kondisinya mereka sudah lihat sehari-hari, pasti mereka ada antusias tersendiri. Mungkin itu Bapak yang bisa saya tanggapi dari presentasi Bapak hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Novi. Ya, memang begitu Bu ya. Saya seringkali mencermati buku teks pelajaran bahasa Inggris gitu, yang dari pusat ya gitu. Ada yang kurikulum 13 tuh dulu, revisi ini gitu. Nama-namanya sih memang nama-nama familiar Indonesia ya. Ada siapa sih yang paling sering itu Dayu gitu kan. Nah, cuman agak tergelitik, kenapa ini kok harus Dayu gitu. Sementara punten daerah Cikalong Wetan, Bandung Barat ini nggak ada yang namanya Dayu gitu. Memang sih itu kan mengemasnya nasional ya, dari seluruh wilayah Indonesia ada gitu namanya gitu. Nah, kemudian mengenai tempat-tempatnya gitu, tempat-tempatnya. Yang dibahas itu wilayah Bali, terus wilayah mana ya? Kalau tidak salah ada Jakarta ya gitu, terus wilayah mana lah gitu, luar Jawa Barat. Terus kalau saya sih luar Bandung Barat, lebih kecilnya lagi luar Kecamatan Cikalong Wetan gitu. Mereka itu susah membayangkan ketika harus mendeskripsikan ataupun menceritakan pengalaman mereka untuk bermain tentang sebuah lokasi, sebuah tempat, alamat gitu. Mereka itu susah membayangkannya. Kalaupun ada teks apa sih yang alamat itu showing direction ya, gitu. Kan akan sangat sulit karena mereka nggak tahu gitu. Makanya saya kadang bawa kontekstual. Udah ini kita ganti. Daerah Cikalong Wetan tempat wisata mana? Cirata Pak, Cipeudeuy Pak. Terus ada yang paling dekat itu ada Cikahuripan. Ada apa sih sekarang itu ada namanya Sendanggelis gitu ya. Oke, itu sok gitu. Nah, ini mereka ketika disuruh menceritakan itu ada antusias tersendiri gitu. Karena apa? Mereka pernah ke situ gitu. Ya, kan kebayang ketika kita bercerita memberikan pengalaman karena kita pun pernah ke situ. Nah, anak pun sama. Ketika anak ini pernah ke daerah itu, mereka akan sangat antusias menceritakannya. Nah, bagaimana mengemasnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ya biarkan dulu mereka bercerita dengan bahasa ibu mereka. Bahkan kadang ada dengan bahasa Sunda, sok apa-apa gitu. Saya tantang aja dulu supaya mereka ngomong dulu gitu, ngomong gitu. Nah, nanti kaitan dengan bahasa Inggrisnya bagaimana sih? Boleh ditulis, boleh ditranslate gitu sesuai ataupun pakai Google Translate. Ya silakan lah gitu ya. Yang penting esensinya mereka mau dulu ngomong gitu. Berani dulu mengungkapkan, setelah itu muncul kenyamanan, mereka akan bertanya, Pak, kalau ini begini bagaimana? Sempat terjadi begini, Bu. Saya dalam sebuah pelajaran, saya nanya dulu siswa untuk bahasa Inggris ya. Anak-anak sekarang kamu bagaimana perasaannya? Lapar, Pak, gitu ya. Karena saya melihat ada anak yang sering bolak-balik ke kantin gitu. Mau jajan sekarang gitu ya. Ya Pak, mau jajan. Boleh, mau jajan. Tapi
izinnya keluarnya harus pakai bahasa Inggris kalau yang mau gitu ya, mau jajan. Pak, kumaha izin bahasa Inggrisnya? Saya tuliskan dulu nih untuk izin ke kantinnya, ini seperti ini. Sok apa aja nela gitu. Wah, rame tuh ngapalin mereka ya. Anu baong sekalipun yang ketika disuruh ngomong bahasa Inggris ini nggak mau, saat itu dia yang paling duluan. Paling duluan, Pak, saya lah, kumaha sok. Wah, dia ngomong, excuse me, walaupun masih terbata-bata gitu ya. Ulangi sampai lancar, tapi mereka nggak merasa terpaksa disuruh gitu, tapi mereka dengan keinginannya sendiri memforce dirinya untuk belajar ngomong gitu. Nah, setelah nanti kamu ke sana, tapi nggak boleh makan di kantin, beli, balik lagi ke kelas, sok makannya di kelas. Gitu. Saya pernah seperti itu banyak seperti itu masuk. Tapi masuknya pun harus pakai bahasa Inggris. Akhirnya mereka menghafal dua expression kalimat ya. Pertama permohonan untuk keluar kelas, kedua untuk masuk ke dalam kelas. Itu cukup seperti itu, mereka sudah belajar bahasa Inggris gitu ya. Kalau untuk saya sih waktu itu. Nah, ini dengan nggak dipaksa mereka senang walaupun ya sebetulnya sih agak jadi nyeleneh juga ya. Kenapa sih itu kelas Pak Andri kalau luar jajan terus bawa makanan ke dalam kelas? Nggak apa-apa. Yang penting mereka esensinya ketika itu ada yang diomongkan bahasa Inggrisnya mereka bisa gitu. Gitu maksudnya. Mangga Pak Iip, silakan Pak Iip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hapunten Pak Andi, setacana kayak. Ya, setelah menyimak tadi dari semenjak bisa gabung lah gitu, kebetulan yang ditayangkan budaya positif yang terjadi di sekolahnya Pak Andri gitu. Beberapa kegiatan memang ada yang sudah kain sama gitu, ada sholat duha gitu kan, ada keputrian di sini juga di SMA kami juga ada keputrian juga sama. Nah, kemudian juga pada hari Jumat ada sholat duha. Nah, di sholat duha itu memang ada giliran juga guru untuk memimpin sholat duha berjamaah. Nah, kemudian juga di ruang gurunya itu ada pengajian. Nah, pengajian juga di sekolah kami juga digilir juga. Terutama yang guru beragama. Mohon maaf, bukan beragama, tidak beragama. Ini guru agama, AI lah maksudnya gitu. Ya. Wajib ya. Juga ditambah guru-guru yang memang pengetahuan agamanya juga ada, itu juga dikasih giliran. Di sekolah kami itu berjalan dari sejak lama gitu ya. Kayaknya ini kembali lagi Pak Andi menemukan lagi kegiatan atau hal yang relevan dengan kegiatan budaya positif kembali. Jadi memang di sekolah kami sebelumnya sudah dibangun hal-hal itu sehingga terbentuk sekolah yang memang suasananya religinya terasa begitu ya. Dan memang bahwa guru yang ada di SMA 2 Garut itu harus memberikan teladan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, tetapi kan sekarang itu biasalah teknologi gitu kan ya. Nah, teknologi kan berpengaruh sekali terhadap perilaku siswa. Apalagi kemarin kita sudah hampir 3 tahun itu adanya pandemi. Pandemi ini loss kan dengan siswa. Kita tidak bisa memberikan keteladanan, tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa memberikan pembinaan secara langsung. Nah, akibatnya ketika ada izin untuk tatap muka di awal itu berbagai masalah muncul. Nah, masalah-masalah ini tentunya tidak mudah untuk ditangani secara langsung. Perlu adanya tahapan yang istilahnya bisa membimbing siswa untuk kembali lebih baik akhlaknya lah begitu ya. Dan saat ini memang banyak yang terjadi dan hari-hari yang lalu juga ada lagi sampai melibatkan kepolisiannya, begitulah kalau media itu begitu. Nah, tantangannya sekarang adalah dengan adanya apa istilahnya yang segitiga realistivitas ini modal dasar juga nih gambaran bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang baru. Mudah-mudahan bisa jalan dengan pendekatan segitiga realistivitas terhadap masalah-masalah siswa yang aneh-aneh lah gitu. Memang ada yang aneh tapi tidak banyak juga. Seperti yang saya katakan waktu pertemuan sebelumnya, kalau hal-hal kecil, masa-masa kecil kita bisa atasi kan dengan mudah. Tapi untuk hal-hal yang besar, nah ini harus penanganannya berbeda kan banyak. Nah, muncul lagi masalah pemahaman orang atau
yang menangani masalah kan tidak semua mendapatkan pendidikan dari segitiga restitusi. Nah, sehingga di sini penanganan juga kita harus juga tadi ya mungkin ke depan harus diseminasi itu kata Pak Andi kepada orang-orang yang akan sama-sama menangani. Nah, ini juga tantangan baru lagi buat kami para CGP, di mana bagi guru-guru yang sama-sama menangani masalah siswa dan tidak ikut CGP juga harus diberi pemahaman. Tadi sudah tergambar dalam kegiatan Pak Andi ya dalam fotonya, ternyata Pak Andi juga memberikan pemahaman kepada Wakasek yang lain. Ya kami akan coba hal yang seperti itu untuk memberikan pemahaman yang sama supaya nanti masalah-masalah ini semakin kecil gitu. Siswa, karena bisa jadi masalah ini timbul bukan dari siswa tapi akibat dari penanganan yang salah. Itu yang memang harus kita cermati, karena walau bagaimana siswa itu ya harus dikasih sayang, mereka harus dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak boleh kita sia-siakan dengan karakter-karakter yang jeleknya pada saat ini, tetapi karakter-karakter itu kalau kita bina menjadi karakter yang luar biasa nantinya. Kadang-kadang mereka yang tidak sopan di sekolah setelah tamat dari sekolah menjadi orang sukses, ada itu. Nah, karena memang mereka bisa belajar, kemudian dia punya keberanian, punya pengorbanan, dan kemauannya tinggi. Nah, itu yang tidak bisa kita gali pada saat mereka bersekolah. Kita taunya nakalnya saja gitu kan, taunya itu jeleknya saja. Padahal ada apa istilahnya, bakat yang tersembunyi kan di situ. Nah, maka dari itu, nah disinilah setelah kami diberikan pendidikan dalam CGP ini, ya harus mampu memberikan kepada guru-guru pemahaman yang sama tentang penanganan siswa, terutama tadi segitiga restitusi yang memang tadi juga siang saya masih pelajari lebih dalam, karena harus buat video 2 masalah itu ya, agar tidak salah langkah gitu. Nah, saya coba itu bagaimana menangani itu dengan langkah-langkah itu yang benar. Karena memang tadi ya, kan kebanggaan kita apabila kita mempunyai siswa yang sukses nantinya, apalagi siswanya yang nakal-nakal. Dan kemarin yang itu Pak Andi saya kabarkan saja langsung, yang anak yang ngajak berantem sama satpam itu datang lagi ke saya itu. Pak minta doa saya akan daftar TNI katanya. Oh gitu. Iya. Nggak tahu, belum ada kabar lagi, saya doakan. Ya anehnya jadi dekat kemarin tuh, padahal sudah alumni ya, jadi dekat. Jadi saya kemarin agak takut sih dicari anak itu, karena memang memang guru penggerak saya itu marah waktu itu. Oh gitu. Iya, itu sopan gitu ya, biasalah gitu ya kan, nggak tahu gimana gitu ya. Tapi nggak tahu dia itu sangat sopan pada saya, padahal kepada yang lain itu ke guru saja yang memisahkan, mau mukul waktu itu anak itu. Tapi ketika ketemu kemarin yang terakhir, itu anehnya Pak Andi, kenapa ke saya banget suntangan wae gitu sopan, sampai guru yang lain bertanya, nggak tahu lah gitu gimana. Ya. Itulah Pak. Kadang, ya. Kadang luar biasanya orang-orang yang di kesiswaan itu begitu. Kita itu seolah-olah, ini yang saya rasakan itu ya. Ya, kebetulan ya, mangga. Ya gimana Pak Ip? Mangga silakan lagi. Ya, Pak Ip. Oh iya. Gimana? Ya iya Pak, ini agak putus-putus Pak jaringan mungkin. Begini mungkin Pak ya, memang saya sebetulnya sih tidak di kesiswaan di sekolah itu. Tapi kenapa anak-anak yang di OSIS banyak curhat gitu, banyak dekat. Hari ini juga begitu. Sekarang mau P5 Pak, tapi banyak nanya juga anak-anaknya, Pak, ada masukan nggak ini? Tuh, kasih ke siswanya sana. Di Herian juga gitu. Iya Pak, mau ini gimana? Oke lah, kita ngumpul aja di Herian. Karena mungkin saya sering humor mungkin ya, anak-anak mungkin lebih terbuka gitu Pak. Mungkin itu sajalah, tidak ada yang aneh sebetulnya. Ya. Mungkin itu saja, apresiasilah buat Pak Andri tadi memberikan gambaran ada kegiatan yang sama. Ini juga saya jadi punya modal, adalah di kegiatan saya juga jadi budaya positif sudah terbangun, punya data artinya yang sama dan saya akan terima kasih Pak Andri, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya memang kadang-kadang begitu ya, waktu itu juga saya bukan di kesiswaan sih gitu. Cuman banyak anak yang memang curhat, bahkan
kenapa pada akhirnya saya disimpan di kesiswaan itu karena seperti itu. Pertama, saya mungkin salah satu guru yang paling berani gitu untuk berbuat gitu, Bu Bapak ya. Berbuat dalam hal positif tentunya. Ketika ada siswa yang wah nggak jago gitu, nah, saya yang berbuatnya gitu, saya yang kedepannya gitu. Bahkan sampai istilahnya ditantang gelut oke lah itu budak gitu sekalian. Oh, kamu lah sok gelut orang sekalian gitu ya. Itu dulu itu gitu. Karena itu tadi ingin ada pengakuan juga ya Bu Bibi, kebutuhan dasar itu, kebutuhan dasar manusia gitu. Pada saat itu begitu gitu. Saya harus diakui nih oleh siswa ini bahwa guru itu kudu dihormati gitu. Pada saat itu seperti itu. Makanya saya kadang sampai buka baju di lapangan gitu, dilihat oleh anak-anak, ada anak yang memang ditakuti oleh semua itu saya tantang gelut gitu langsung. Padahal lamun gelut ge harita mungkin saya kalah gitu ya, itu ya, seperti itu. Nah bahkan ketika ada punten preman-preman yang dari luar yang ada masalah datang ke sekolah itu, yang dikedepankan itu saya gitu ya. Pandri itu ayah ini, Pandri lah, Pandri. Padahal saya nggak ada. Cuman memang ya saya lebih mengedepankan gitu aja sih dari sisi komunikasi saja gitu. Kadang kita lebih baik merendah gitu ya, merendah, biarin aja gitu mereka tinggi, silakan aja. Tapi setelah mereka kehabisan untuk ngomong baru saya sampaikan, udah Pak selesai gitu. Nah, saya kasih pengertian gitu pada orang-orang seperti itu bahwasanya di kita juga punya prinsip gitu ya, prinsip penanganan siswa itu seperti ini. Dan semuanya pun tujuannya untuk mengarahkan siswa itu ke arah yang lebih baik, itu bukan ada kebencian itu. Nah, terus juga yaitu tadi karena memang kitanya terbuka juga kepada anak-anak gitu ya. Karena ada juga kan guru yang jaga image-nya itu luar biasa gitu. Dengan anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Nah, pada akhirnya susah anak ini untuk berbicara gitu. Untuk menyampaikan segala sesuatunya itu. Nah, itu Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, sangat menarik tentunya pembahasan ini ya, karena memang menarik sih, karena memang terjadinya itu memang di lingkungan kita semua gitu. Di lingkungan nyata, di sekolah-sekolah kita semua. Bahkan beberapa di antara kita mengalaminya langsung gitu, kejadian-kejadian seperti itu. Dan tentunya ini tuh memberikan pembelajaran yang sangat berarti bagi kita semua. Terutama dalam pembelajaran kalau bagi saya ya psikologis, terus belajar karakter gitu. Belajar karakter gitu. Ketika sering berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu atau siswa-siswa yang seperti itu sudah kebaca gitu. Jadi ketika dari raut wajahnya aja ini oh ini karakter anak ini begini gitu ya. Biasanya seperti itu. Karena seringnya komunikasi itu dengan siswa, dengan guru itu seperti itu. Nah, tentunya Ibu Bapak ya ketika menyampaikan sebuah ilmu itu tidak mudah gitu. Tidak mudah karena banyak tantangannya sekali, terutama ketika rekan-rekan kita itu yang sudah berada di posisi zona nyaman. Zona nyamannya mereka itu sudah nggak akan bisa kita merubah bagaimanapun diajaknya itu. Mereka itu sudah istilahnya begini, cek orang berem-berem gitu. Jadi nggak bisa ada perubahan apa-apa. Ketika masuknya program guru penggerak begini juga kan kadang mereka ngomong, alah nanaonan sih gitu kan, kayak ganti kebijakan. Betul gitu ya. Tapi minimal kita sudah ada ilmu yang sudah lebih dulu. Terus kalau nanti ganti kebijakan, ganti program, apakah dia akan ikut program itu lagi gitu? Atau mungkin bahkan dia juga yang akan menolak. Jadi sebetulnya siapa yang harus bagaimana sih kita itu gitu ya. Nah ini yang sebaiknya nggak usah diajak lagi seperti itu. Nah kemarin salah satu contoh saya memberikan contoh di sekolah ketika ada anak suruh mewawancarai guru, minta nasihat kepada guru katanya teh kiat suksesnya apa gitu. Nah guru-guru yang lain itu memberikan kiat-kiat suksesnya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, harus begitu. Pas giliran ke saya langsung pasang handphone, saya rekam mereka gitu. Kamu mau nanya apa? Mau minta nasihat Pak, nasihat apa? Kiat sukses. Bapak balikan kepada kamu. Bapak yang nanya. Kalau untuk kiat sukses itu harus seperti apa sih gitu. Akhirnya mereka mikir.
mungkin ada, nyesal nanya ke Pak Andri gitu ya, malah dibalik nanya gitu. Tapi setelah itu mereka berpikir dan mereka menjawab sendiri, "Pak harus giat belajar, tulis." Terus jadi intinya bukan saya yang memberikan kiat sukses itu. Jadi merekanya sendiri yang berpikir, "Oh ternyata saya itu mampu." Nah dengan seperti itu kamu mampu menjawabnya, jawabannya. Jadi sebetulnya, ketika siswa kita berikan kesempatan untuk berpikir, kita kita apa sih istilahnya, kita dorong, kalau kalau bahasa nyeleneh saya, otaknya dipakai itu supaya mereka otaknya dipakai itu ya begitu, mereka itu mampu gitu. Nah saya di hadapan guru-guru tuh semua di ruang guru saya begitu kan gitu. Seolah-olah saya pun memberikan pembelajaran bahwa nggak mesti loh kita suapin terus mereka, siswa-siswa kita itu gitu. Biarkan mereka, kita pantik lagi dengan pertanyaan dibalikin deui gitu, supaya mereka berpikir dan mereka mencari solusi dalam kehidupannya sendiri. Nah itu Ibu Bapak sekalian, sebetulnya masih, senang sih ya gitu untuk melanjutkan, pembahasannya, percakapannya ini gitu, kemudian sisi sharing-nya ini sangat menarik sekali, cuman saya khawatir mengganggu waktu istirahat Ibu Bapak semua, di sela-sela, tugas yang sangat banyak ini sendiri gitu ya. Karena, ini tuh sebetulnya di luar agenda Ibu Bapak, di luar agenda kegiatan yang resmi kita bahas ya. Tapi ada Bu Dede, saya, persilakan Bu Dede, silakan mungkin mau menyampaikan sesuatu. Iya, terima kasih Bapak. Hanya sedikit saja mungkin, saya ada perasaan menyesal juga tidak mengikuti ini dari awal. Oh gitu. Karena, pas saya masuk, wah ini materinya benar-benar sangat menarik gitu ya. Iya, Pas saya lihat alhamdulillah. hasil, pemaparan-pemaparan dari Bapak, saya benar-benar sangat menyesal kenapa nggak dari tadi gitu ya, saya melihatnya. Tapi alhamdulillah, dari sebagian, yang saya ikuti, itu bisa dijadikan referensi saya untuk nanti, mengadakan diseminasi juga di sekolah. Betul betul. Kemudian, saya sepakat dengan pendapat Bapak, memang, tidak semudah itu kita, melakukan kolaborasi atau mengajak, rekan-rekan kita untuk mengikuti hal yang sama seperti kita. Karena posisi saya saja di sekolah adalah sebagai seorang junior kayak Pak ya. Iya. Jadi akan sangat sulit ketika, kadang ketika saya melihat, para senior saya yang ketika ada yang tidak mengerjakan tugas, dikeluarkan sampai tidak ikut jam pelajaran sampai 2 jam, sampai ini. Ketika saya mau ngobrol pun ada perasaan yang canggung seperti apa. Mungkin saya akan mulai menerapkan di diri saya sendiri dulu, kemudian saya akan ke rekan-rekan sedikit-sedikit dengan pendekatan-pendekatan, ya itu mungkin dalam waktu yang tidak sekejap, mungkin itu hanya curhat saja, Pak. Benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima Bu Dede, luar biasa sekali. Mangga Bu Pipi. Iya, baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillah jazakillah akhirnya 5 kebutuhan dasarnya sudah Bapak ini. Ya. Terima kasih Pak. Nah ini mengenai budaya positif ya yang Bapak sampaikan, alhamdulillah saya semakin mendapatkan ilmu, pencerahan dan juga ya semakin tergambar gitu, dan alhamdulillah beberapa kegiatannya memang sudah ada yang sama gitu. Dan tentunya yang saya rasakan juga di sekolah, yang kami rasakan di sekolah untuk membangun budaya positif itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Perlu berdarah-darah, perlu perjuangan dan lain sebagainya, kekompakan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dulu pernah ada kegiatan keputrian yang laki-lakinya Jumatan. Tapi pasca pandemi kami belum bisa melaksanakan kembali gitu. Padahal itu sangat bermanfaat, jadi membangun ruh dari anak-anak yang tersentuh, untuk perempuan yang tersentuh dengan keputrian, laki-lakinya Jumatan, itu ada dampak yang dirasakan luar biasa gitu. Tapi kami gantikan hal itu dengan membangun budaya positif yang baru, di mana dari kesiswaan itu mengadakan program anak-anak menyisihkan uang jajannya setiap hari hanya Rp500 gitu, dari koin Rp500 dari 2000 sebelum pandemi itu alhamdulillah setiap tahunnya kami mengadakan dari uang yang terkumpul selama itu kami mengadakan bakti sosial. Nah, bakti sosialnya itu dengan mengadakan hitanan massal.
Dan alhamdulillah tahun ini juga insya Allah nanti tanggal 28 Oktober kami akan mengadakan hitanan massal dengan target sasarannya 30 anak, dan alhamdulillah itu dalam waktu seminggu sudah langsung terpenuhi. Mantap. Iya, kalau dikalkulasikan untuk tahun ini dari sisa uang jajan anak-anak itu mencapai 40 juta lebihan gitu. Dan sisanya kami bekerja mencari donatur-donatur yang lainnya. Jadi mereka dihidupkan lagi budaya sedekahnya, dan nanti tanggal 28 Oktober itu adalah hajat mereka gitu. Jadi ini loh, jadi selama ini dari sisa uang jajan yang kalian anggap 500 rupiah enggak ini tuh, tapi bisa bermakna kalau dilakukan secara bersama-sama. Tentunya, tapi itu juga tidak langsung gampang, tidak langsung ya masih ada saja tantangan-tantangan yang terus kami hadapi. Demikian itu Bapak. Jadi memang semuanya butuh kolaborasi, apalagi ya saya di sekolah bukan apa-apa, saya hanya orang yang ya mencoba melakukan yang terbaik buat anak-anak dan juga melakukan yang terbaik untuk sekolah gitu. Walaupun tidak termasuk pada struktur yang ada di sekolah, tapi ya karena saya sebagai warga sekolah aja seperti itu. Betul. Ya, terima kasih Bapak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dede dan Bu. Sedikit ya Ibu Bapak, mohon maaf nih sedikit lagi karena kalau sudah dipancing gini saya udah suka gitu terus. Ya jadi Bu Dede betul sekali ya bahwasannya nggak mudah gitu, nggak mudah. Sekarang pun nggak mudah, padahal di sekolah saya itu usianya masih pada muda-muda, apalagi yang P3K sekarang kan. Ada yang murid saya itu 3, kemudian semuanya itu diangkat P3K juga, lolos P3K di sekolah saya juga ditempatkan di situ ya. Mereka sadar, mereka tahu karakter saya dulu bagaimana gitu ya ketika pas mereka waktu SMP diajar oleh saya gitu. Keras gitu, terus galak gitu ya kepada perempuan, tapi yang cantik-cantik mah enggak. Yang cantik-cantik maksudnya nubalagir gitu ya. Dan kan kita juga nggak ujug-ujug ngambek ya kepada anak-anak yang biasa-biasa gitu. Tapi kadang suka ke bawah-bawah. Ketika di kelas itu ada satu yang bikin masalah, semua itu satu kelas kena gitu kan. Nah itu sekarang itu sudah mulai dikikis-kikis lah gitu ya. Nggak diterapkan lagi. Nah kemudian bahwasannya hal ini itu ya memang harus, dulunya juga saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa gitu. Ketika dulu saya pertama kali ngehonor masuk tahun 2003 di SMP Negeri 2 Cikalongwetan itu saya hanya sebagai guru biasa saja gitu. Cuma kebetulan di sana itu kekurangan guru laki-laki. Nah terus ya ada saudara saya yang memang sekolah di ngajar juga di situ. Saya diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan gitu. Awalnya jadi MC gitu, MC acara perpisahan, yang MC gitu ya dengan lugas lah biasa gitu karena udah memang terbiasa gitu di masjid, dibiasakan gitu regul ngaji. Dari situ terus muncul lagi karena terus saya bergerak gitu intinya mah, dan sampai akhirnya ketika di guru penggerak ini saya ngambil keputusan begini, rezeki itu akan menghampiri kita apabila kita bergerak terus itu. Rezeki ini bukan hanya uang gitu Ibu Bapak ya, bukan hanya uang, tetapi kepercayaan, kemudian juga pengakuan tadi, terus juga penghargaan gitu. Bahkan juga akan dikenal juga, itu sebuah rezeki sebetulnya mah. Dan saya bisa tahu dengan para pejabat-pejabat di dinas pendidikan ini gara-gara bergerak gitu. Kalau saya diem aja di sekolah, ada pelatihan ini itu nggak disuruh berangkat, nggak mau lah, suruh yang lain aja. Saya mungkin nggak akan kenal gitu dengan para pejabat-pejabat itu gitu. Karena sering diminta berangkat untuk BIMTEK gitu ya sama kepala sekolah, mewakili kepala sekolah, kadang gitu mewakili sekolah. Pada akhirnya kenal gitu dengan para senior-senior guru yang hebat-hebat yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah dari guru penggerak itu. Ya saya dari situ, jadi intinya mah
biarkanlah kita bukan apa-apa, tetapi kita bergerak aja terus gitu, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang memang menurut kita itu lebih baik itu bagi kita. Dan intinya ketika dulu saya masuk di guru penggerak ini, saya mencari apa ya, mencari tantangan lain gitu. Saya jenuh di sekolah wae gitu, jenuh, apa sih nggak ada tantangan gitu ya. Ngajar anak SMP gini terus tiap tahun seperti itu gitu. Bahkan ke kelas itu sudah nggak perlu bawa buku gitu istilahnya mah. Ah ini bab ini pasti ini, bab ini tentang ini gitu. Udah jenuh gitu, aduh nyari apa ya gitu tantangan-tantangan lain. Pas buka SIM PKB ada ini saya coba gitu. Dan ternyata dari bergerak itulah terus gerak. Ya akhirnya ternyata banyak rezeki yang datang gitu ya. Kita kenal dengan orang-orang yang memang di luar daya nalar ini nggak mungkin sih saya kenal dengan Pak Surya gitu ya, instruktur guru penggerak Pak Surya dari Sumatera gitu kan. Tapi ternyata kita ditakdirkan untuk ketemu Bu di Solo waktu itu. Saya ketemu dengan beliau langsung gitu. Saya pas lihat asa apal ini wajahnya siapa, saya tanya, "Pak, saya perasaan pernah lihat Bapak gitu." "Di mana ya?" "Oh iya ya, di mana Pak Andri?" Ngobrol gitu. "Guru penggerak ya Pak?" "Oh iya, saya instruktur." Itu saya ketemu di situ, luar biasa gitu ketemu langsung dengan instruktur di situ. Kan nggak istilahnya mah kalau menyengajakan diri saya ingin bertemu, harus ngongkos sendiri kan nggak mungkin. Ini di ongkosan gitu ya, dibayar di BPGP Jawa Tengah di Solo itu saya ketemu dengan beliau itu. Terus juga bertemu dengan ternyata para apa ya, asesor guru penggerak gitu. Saya ketemu gitu di Solo itu. Pas ngobrol, kita diskusi, ngobrol-ngobrol kegiatan kita apa saja, tanya, saya instruktur, saya asesor apa? Asesor guru penggerak. Bentar. Ini gini. Ternyata nyambung dan ada yang pernah nguji saya juga. Oh ini Pak Andri ya, isainya saya yang nilai loh gitu ya seperti itu. Nah itu Bu, jadi apa ya, itu rezeki gitu ya, itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi Ibu Bapak yang memang saat ini bukan apa-apa di sekolah, nggak usah khawatir gitu. Kita nggak perlu menjadi seseorang untuk berbuat gitu. Biarkan saja kita apa adanya saat ini, kita berbuat aja untuk diri kita lah gitu. Dan mudah-mudahan ada dampaknya yang lebih baik bagi orang lain. Nah, itu seperti itu sih. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya kata saya juga sampai subuh pun ini nggak akan pernah selesai gitu ya kalau sudah gini ngebahasnya sangat menarik gitu, apalagi terkait motivasi belajar, motivasi kehidupan yang memang saya yakin Ibu Bapak ini memiliki motivasi yang berbeda juga gitu ya. Bisa jadi dari hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Bapak ini menjadi motivasi. Dan saat ini pun sebetulnya mah dengan adanya Ibu Bapak ini hadir itu menjadi motivasi bagi saya bahwasanya wah luar biasa nih, saya harus lebih bersemangat, saya harus lebih banyak lagi belajar dari Ibu Bapak sekalian karena pasti banyak hal-hal yang bisa saya dapatkan itu dari beberapa pertemuan kali ini. Itu Ibu Bapak sekalian tentunya ya, terima kasih sekali lagi. Ini terima kasih juga pada rekan-rekan saya yang sudah hadir, Pak Windu Hartanto, Pak Sandi Hermawan, tadi ada Pak Arief, kemudian juga ada dari Cirebon itu tadi Bu Indonesia, kemudian ada dari fasilitator juga tadi Bu Widya walaupun cuma sebentar. Ini Ibu Bapak dari Garut juga terima kasih, ini di luar agenda ruang kolaborasi ini Ibu Bapak menyempatkan hadir. Mudah-mudahan bukan karena ini fasilitator saya harus hadir nih. Enggak seperti itu sebetulnya. Enggak hadir pun enggak apa-apa gitu ya. Saya hanya ingin Nah, ini Bu Wahidah nih. Nah, ini Bu Wahidah dari baru masuk, beliau CGP angkatan 8 kemarin, angkatan 7 ya, selesai kemarin. Kemudian hari ini beliau itu jadi fasilitator kegiatan literasi ya, Bu Wahidah ini. Rekan saya dari Bandung Barat. Ini ya terima kasih sih sebetulnya Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih Pak Nanang juga ada hadir. Pokoknya Ibu Bapak semuanya di sini saya absen lagi ya, Pak Iip, Bu Novianti, Bu Nenen, Bu Neng Siti, Pak Windu, ada Bu Siti Ida,
Bu Widaningsi, Bu Pipi, Bu Leli, Bu Hamidah, Bu Erni, Pak Nanang, Bu Dede, Bu Anis, Bu Lina, Bu Tati, Bu Haji Tati, Bu Rani, Bu Neneng Susilawati, Bu Neng Winaningsi, Bu Erna. Nah, Bu Erna nih, saya tersemangati oleh Bu Erna juga nih ya dengan pantun-pantunnya. Tadi sempat saya nyari mau bikin pantun, aduh apa nggak keburu gitu ya. Bu Erna, kemudian ada Bu Rini, ini ada 5 orang lagi yang nggak muncul namanya di saya. Pak Sandi ya, Pak Sandi Hermawan, itu rekan-rekan saya waktu masih ada juga Pak Arif. Pak Arif ini calon Kepala Dinas Bandung Barat nih. Mudah-mudahan nanti ada Pak Firman Fatur Rahman juga dari Bandung Barat. Kemudian Pak Lutfi ada. Tadi itu ada Bu siapa ya? Bu aduh lupa lagi ini sudah. Ya. Nah, itu Ibu Bapak, sekali lagi luar biasa sekali ya. Terima kasih atas waktunya yang disediakan oleh Ibu Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi, memberikan sedikit gambaran terkait tugas yang harus Ibu Bapak lakukan. Jika nanti membutuhkan presentasinya, saya bisa nanti kirimkan filenya juga. Atau ya filenya nanti saya kirimkan di grup, mudah-mudahan bisa sedikit menginspirasi ya. Tentunya itu bukan apa-apa sih sebetulnya, hanya kegiatan kecil saja. Saya yakin kegiatan-kegiatan di Ibu Bapak itu sudah lebih baik gitu, sudah lebih bagus. Dan yang tadi Bu Neng Siti Khadijah tanyakan, mungkin besok nih dengan Bu Anastasia ya, kita coba beberapa permasalahan itu kita sampaikan ke Bu Anastasia, mudah-mudahan ada jawaban yang lebih konkret dengan contoh yang lebih real gitu dialami. Itu Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, luar biasa sekali, ini sangat penghargaan yang luar biasa bagi saya atas kehadirannya, pengakuan yang sangat luar biasa. Ini kebutuhan apa ya tadi Bu Bibi, sekali lagi, nah ketika ada yang begini, iya Bapak, pengakuan yang Tuhan itu yang apa sih yang sangat luar biasa sekali lah dari Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Ibu Bapak semua yang telah hadir, ya terutama diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudian juga diberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan Ibu Bapak semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sandi, apa kabar Pak Sandi? Mangga Ibu Bapak beli Baya Live Group. Mohon Bapak Abi Baderi. Pak izin Bapak. Mohon Bapak, jazakumullah khairan. Mantap. Pak Arif, Damang Pak Arif. Jauh banget. Mana itu teman-teman PPG? Iya kan saya sahau. Masih pakai batik ya Abdi Chan bersuk. Ya Chan baru pulang kegiatan di mana? Di Lembang tadi. Oh di Lembang. Nu di kegiatan anu di